hari ini berada di Arafah dan di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Bagi kaum muslimin yang belum dipanggil, maka ada salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Itu tandanya ada hubungan, interaksi, hubungan yang dekat antara umat muslimin yang saat ini berada di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah dan melaksanakan Jumratul Aqabah. Semuanya berkumpul, tidak pandang bulu, baik pejabat, baik tidak ada ras, dari suku manapun, seluruh umat di dunia hanya satu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. يوم تنهى يومئذ العزم ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أن الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الرفيق على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انصر الإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاديهم رب اغفر لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
alhamdulillahilladzi fadala ashra dzulhijjah bitad'ifi ujuril ibadat faman kana kharaja min baitihi ila siraril udhiyah kana lahu bikulli khatwatin ashru hasanatin wa muhiyyin anhu ashru sayyiatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mujidu al-mu'limu al-makhluqah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu raqqaba ummatahu fil udhiyah wa a'malis salihah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidid sadat wa ala alihi wa sahbihi makhtalafatil ayyam was sa'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kekuatan, dan telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah melalui agungan kalimat tahlil, melalui agungan kalimat takbir yang kita bacakan. Salah satunya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita didekatkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gemuruh tahmid, tahlil dan takbir dikumandangkan semenjak sore tadi. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja, baik yang sehat, baik yang sakit, semuanya mengumandangkan kalimat takbir. Bebatuan, pohon-pohon yang ada di alam dunia semuanya mengucapkan kalimat takbir dan tahmid, tandanya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini seluruh kaum muslimin hari ini berada di Arafah. Hari ini berada di Arafah dan di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Bagi kaum muslimin yang belum dipanggil, maka ada salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah kurban. Itu tandanya ada hubungan, interaksi, hubungan yang dekat antara umat muslimin yang saat ini berada di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah dan melaksanakan Jumratul Aqabah. Semuanya berkumpul, tidak pandang bulu, baik pejabat, baik tidak ada ras, dari suku manapun, seluruh umat di dunia hanya satu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan di dalam sholat Idul Adha ataupun di bulan Dzulhijjah ada amalan, salah satunya adalah amalan Idul Adha dan dilaksanakannya Idul Kurban. Kenapa Idul Adha dan Idul Kurban ini dilaksanakan? Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang ada dan termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau seandainya pohon-pohon yang ada di alam dunia dijadikan pena, lautan dijadikan tinta, kemudian kita menuliskan nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, maka yakinlah nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dicatat, tidak bisa dicatat oleh kita, walaupun lautan dijadikan tinta. Jamaah yang bahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah Idul Kurban dengan cara memotong hewan, baik domba, sapi, kambing, dan unta. Tiada lain adalah salah satu imam menjelaskan, Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin menjelaskan bahwa di dalam diri kita manusia ada sifat-sifat kehewanan, ada 4 sifat yang harus kita korbankan. Yang pertama, sifat su'ubiyah. Ternyata kita mempunyai sifat su'ubiyah, artinya kebuasan. Sifat mendorong manusia untuk berbuat kejam. Ada anak yang rela membunuh ibunya, ada ibu yang rela membunuh anaknya, ada suami yang rela membunuh istrinya, ada anak yang rela membunuh ibunya. Kejam, suka bermusuhan, pemarah, mendolimi, menindas, dan memfitnah orang lain. Sifat seperti ini harus disembelih dan diganti dengan sifat kasih sayang. Kemudian yang kedua, di dalam diri manusia ada sifat bahimiyah, kehewanan, kecenderungan untuk mengikuti hawa dan nafsu, mengikuti syahwat semata, rakus, serakah, dan tidak mengenal mana yang halal dan mana yang haram, baik sopan ataupun santun, semuanya dilaksanakan. Maka sifat manusia seperti ini perlu dikurbankan, disembelih dengan cara hidup kita berqanaah dan mengendalikan syahwat kita. Kemudian yang ketiga, sifat syaitoniyah, ataupun manusia memiliki sifat setan. Ketika imannya tinggi, maka akan melebihi imannya para malaikat. Tetapi ketika imannya rendah, maka akan seperti sifat syaitoniyah. Bagaimana dorongan untuk berbuat, merasa lebih baik dari orang lain, ataupun sombong. Orang lain dianggapnya salah, tidak ada yang benar terkecuali saya sendiri. Kalau tidak ada saya, tidak akan jadi. Maka itu sifat syaitoniyah, sifat dengki, licik, menipu, dan menyesatkan sesama. Maka perlu kita kurbankan dengan memiliki sifat tawadu dan ketulusan. Yang keempat adalah sifat ar-rububiyah, keangkuhan. Artinya salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia, merasa ingin paling berkuasa, sombong, takabur, dan tiada lain yang bagus terkecuali diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah peristiwa yang monumental. Kejadian ini dimaktubkan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, menandakan bahwa peristiwa kurban tiada lain adalah peristiwa yang sangat istimewa. Kemudian yang jadi pertanyaan, apa sih yang kita ambil dari Idul Adha, dari Idul Kurban yang pantas kita laksanakan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pelaksanaan Idul Adha, ada 5 pendidikan yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pesan utama dari ibadah kurban adalah nilai ketauhidan. Nilai ketauhidan, nilai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana meyakinkan dirinya, bagaimana meyakinkan anaknya, bagaimana meyakinkan istrinya. Untuk apa? Untuk menatauhidkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa yang sering kita baca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah yang kita lakukan bukan karena ingin dilihat, tetapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiada lain adalah ibadah yang kita laksanakan, ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendidikan yang kedua yang kita bisa ambil dari ibadah Idul Kurban yaitu meneladani perilaku sabar. Bagaimana perilaku sabar? Kita lihat di dalam sejarah Nabi Ibrahim menanti-nanti seorang keturunan, menanti sampai usia 80 tahun. Padahal Allah bisa saja memberikan langsung turunan kepada Nabi Ibrahim, tetapi Allah memberikan ujian dengan cara menahan, tidak langsung diberikan keturunan. Usia 80 tahun Nabi Ibrahim diberikan keturunan dari Siti Hajar. Kemudian ketika lahir, menanti-nanti 80 tahun, ketika lahir dan usianya mulai dewasa, Allah perintahkan untuk berkurban. Tetapi Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah karena yakinlah innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya kita bersama-sama orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang kita ambil dari peristiwa Idul Kurban adalah tawakal. Bagaimana tawakal? Nabi Ibrahim alaihissalam menanti kehadiran seorang anak. Ketika lahir, kemudian Nabi Ibrahim berdialog dengan anaknya. Bagaimana dialognya? Nak, saya bermimpi. Kata Allah, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahauka. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, tidak langsung, tetapi Nabi Ibrahim ngobrol sama anaknya, fandur madataro, bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menyatakan, qala ya abati if'al ma tu'mar innahu insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan, karena sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya bersabar, kemudian bertawakal, menyerahkan sepenuhnya karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Kemudian ketika Nabi Ismail akan menyembelih, kemudian digoda oleh setan. Kemudian Nabi Ibrahim melempar dengan 3 batu. Kemudian datang lagi setan menggoda siapa? Menggoda Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar melemparkan batu kembali. Yang terakhir digodalah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim melempar dengan batu kepada setan. Maka lahirlah ibadah. Dalam ibadah haji ada Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya adalah
Peristiwa kurban ini memesankan kepada kita kepekaan sosial. Artinya kurban ini kita laksanakan salah satu bentuk kepedulian sosial kita. Kita kurban bukan hanya ingin dilihat sebagai orang yang dermawan. Kita kurban bukan ingin dilihat sebagai orang yang banyak harta, tapi kita kurban salah satunya adalah kepekaan terhadap sosial. Artinya wafi amwalihim lisaili wal mahrum. Di dalam harta kita ada hak sail wal mahrum. Kita kurbankan dengan cara kita berkurban, membeli seekor hewan, kemudian kita sembelih, kemudian dagingnya kita distribusikan kepada yang berhak. Itulah gambaran kepekaan sosial. Ibadah kurban ternyata kalau kita lihat tidak hanya menguntungkan bagi penjual sapi, tidak hanya menguntungkan bagi penjual kambing, tetapi menguntungkan bagi seluruh lapisan. Ada tukang ngarit diuntungkan dengan adanya peristiwa kurban. Yang punya mobil bak disewakan mobil baknya, ada mobil truk disewakan. Artinya kurban ini kepekaan sosial, tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi menguntungkan semuanya. Yang terakhir, jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan kurban yang kita lihat adalah peningkatan spiritual kita. Bukan seberapa besar hewan yang kita kurbankan, bukan seberapa kecil hewan yang kita kurbankan, tapi seberapa keikhlasan yang kita kurbankan. Kalau ikhlas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ikhlas, maka bukan jadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya ibadah biasa saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah sholat kita, menerima ibadah membaca Al-Quran kita, menerima ibadah sholat Idul Adha kita, dan menerima ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji, semoga hajinya menjadi haji mabrur dan pulang kembali ke Indonesia dengan selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah khutbah Idul Adha yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wasyukru lahu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في عبادتك وحسن أخلاقنا ووسع رزاقنا وحبب لنا الناس أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمهنة وسوء الفتنة والمهنة ما ظهر منها وما بطن عن بلد المسلمين عامة ومن بلد المسلم إندونيسيا خاصة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وحببنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين قابلين لها وأتممنا علينا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلوحهم وصلاح الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين إن الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV apa nih? LCD apa nih? Masuk TV apa? Komentar.